Net, jaket lo udah siap? Aman. Emang kita mau kemana, Min? Ke Gurun Sahara, Net. Lah, terus ngapain pakai jaket? Woi, Net, lo nggak lihat judul video kita? Oh, Skandinavia. Ih, dingin. Oh iya, BTW, Min. Lo lupa sesuatu deh kayaknya. Apaan, Net? Di video ini, Min. Kan ada yang request kemarin. Oh iya, sorry amigo. Makasih ya udah request buat video tentang perbatasan wilayah Indonesia. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Apa yang kalian semua pikirkan ketika mendengar kata Skandinavia? Negara yang beriklim dingin? Cerita Viking yang legendaris? Atau negara-negara yang penduduknya terkenal bahagia? Yap, semuanya benar kok. Skandinavia, sebuah subregion atau subkawasan yang berlokasi di Eropa Utara. Pada awalnya, dan secara umum, Skandinavia hanya merujuk pada 3 negara, yaitu Norwegia, Swedia, dan Denmark. Tapi dalam pemahaman yang lebih luas, negara seperti Finlandia dan juga Islandia termasuk Skandinavia. Begitupun Kepulauan Faroe dan Kepulauan Aland. Selain itu, Skandinavia bisa juga merujuk pada semenanjung Skandinavia, di mana Norwegia, Swedia, dan bagian barat laut Finlandia, di mana semenanjung Skandinavia merupakan semenanjung terbesar di benua Eropa. Semenanjung ini memiliki panjang sekitar 1.850 km, dengan lebarnya yang bervariasi antara 370 sampai dengan 805 km. Wilayah Skandinavia terletak di antara Laut Norwegia, Laut Utara, dan Laut Baltik. Pada awalnya kan negara-negara Skandinavia itu cuma ada 3 ya, yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia. Terus kenapa Finlandia sama Islandia itu bisa masuk circle Skandinavia? Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan kalau Finlandia, Islandia, bahkan Kepulauan Faroe juga bisa masuk ke dalam circle Skandinavia, dikarenakan terdapat kemiripan dalam hal bahasa, ekonomi, dan juga kesamaan budaya. Maka jadilah negara-negara ini sebagai bagian dari Circle Skandinavia. Kenalin amigos, member-member dari Circle Skandinavia. Hallå, jag är Sverige, jag är Danmark, jag är Norge, Olen Suomi, jag är Island, jag är Färöar, jag är Åland. Hei kawan-kawan Skandinaviaku, di manakah kota terbesar di Skandinavia? Sudah pasti aku, ibu kota Swedia, Stockholm, dengan populasi sekitar 2,4 juta jiwa. Stockholm Syndrome? Nggak, Min, tolong. Kita bukan lagi ngomongin lagunya Muse. Sorry, band favorit gue soalnya. Wilayah geografi Skandinavia itu sangatlah bervariasi. Ada wilayah pegunungan, seperti misalnya pegunungan Skandinavia, yang terdapat di Norwegia, Swedia, sampai ke Finlandia. Puncak tertinggi dari pegunungan Skandinavia adalah Galdhøpiggen. Ada juga fjord yang merupakan sebuah saluran laut yang panjang dan sempit, dan berada di antara tebing yang curam. Fjord tercipta dari gletser. Di Norwegia, terdapat sekitar 1.190 fjord. Salah satunya adalah Balsfjorden, yang merupakan fjord sepanjang 57 km. Berlokasi di daerah Troms, Norwegia. Di Finlandia dan Swedia, terdapat banyak sekali danau dan moraine. Moraine sendiri merupakan kumpulan bebatuan dan sedimen yang diendapkan oleh gletser. Islandia, meskipun namanya dalam bahasa Inggris adalah Iceland, atau secara harfiah berarti tanah es, tapi jangan lupakan soal keberadaan gunung berapinya. Untuk masalah iklim, wilayah Skandinavia memiliki iklim yang bervariasi. Misalnya aja kalau di Denmark, cuacanya mengikuti iklim pantai barat laut. Begitupun ada pada bagian selatan Swedia dan pantai barat Norwegia. Sementara untuk bagian tengah dari wilayah Skandinavia, dari Oslo hingga Stockholm, memiliki iklim kontinental yang lebih lembab, dan secara bertahap digantikan oleh iklim subarktik dari utara. Kalau di Islandia, wilayah pesisirnya memiliki iklim subarktik, tapi iklim di Islandia bisa berbeda-beda pada tiap bagian. Semisal di bagian selatan Islandia, iklimnya lebih hangat dan lebih basah, sementara pada bagian utara lebih kering. Kalau kita melihat pada rumah-rumah di wilayah Skandinavia, atau boleh juga kita sebut pada negara-negara Nordik, maka kita akan menemukan kesamaan.
rumah-rumah yang berbahan dasar kayu yang kokoh dan kuat. Apalagi rumah-rumah yang berada di tepian sungai ataupun tepian danau. Plus pemandangan dari lebatnya pepohonan. Sungguh estetik. Bahkan sampai-sampai ada yang namanya tipe rumah Skandinavia. Ayo amigos, siapa yang mau berkunjung ke negara-negara Skandinavia? Mudah-mudahan ya, suatu hari nanti kalian juga bisa berkunjung. Jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam menggapai impian dan selalu berpengharapan. Udah mulai dingin nih, Min. Mr. Planet! Min, I think I'm drowning. Asphyxiated? Cepat, Min. My time is running out. Tenang saja, kawanku. Namaku adalah Arne Schneider. Siap menolongmu. Terima kasih, Mamalia Skandinavia. Panggil saja aku Schneider. Sebentar, emang ada ya paus beluga di Norwegia? Ada dong, tepatnya di Kepulauan Svalbard, kepulauan paling utara Norwegia. Wis, dingin banget sih, kadang aku sampai slebeo. Make sense. Kepulauan Svalbard kan emang dekat sama Samudra Arktik. Mungkin sekarang kalian semua jadi bertanya-tanya, dari mana asal-usul istilah Skandinavia? Ada beberapa teori yang bisa kita bahas. Yang pertama, kata Skandinavia berasal dari salah satu provinsi di bagian selatan negara Swedia, yaitu Scania. Atau kalau dalam bahasa Swedia disebut Skane, di mana kata Skane ini dipercaya berasal dari kata Skandinavio dalam bahasa Inggris klasik atau Old English. Teori lain mengatakan, sumber paling awal yang menyebutkan kata Skandinavia dapat ditemukan pada buku Natural History yang ditulis oleh Pliny the Elder pada sekitar abad ke-1 Masehi. Ada juga beberapa karya dan peta dunia pada zaman dahulu, seperti peta buatan Pytheas, Pomponius Mela, maupun Ptolemy, yang menyebutkan kata Skanza. Kata Skanza ini bisa merujuk pada wilayah Skandinavia. Sementara teori yang satu lagi menyebutkan kalau kata Skandinavia berasal dari nama dewi Nordik, yaitu Skathi. Tapi, ada juga istilah negara-negara Nordik. Loh, apa bedanya sama Skandinavia? Basically, alias pada dasarnya, Skandinavia kan sebenarnya cuma merujuk pada 3 negara ya, yaitu Denmark, Norway, sama Swedia. Sementara, kalau Nordik itu maknanya lebih luas. Selain 3 negara original Skandinavia, istilah Nordik mencakup juga Islandia dan Finlandia. Nah, jadi sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita sebut negara-negara ini sebagai negara-negara Nordik. Tapi kenapa ya di zaman sekarang, Skandinavia malah punya makna yang sama dengan Nordik? Ya, menurut Mimin ya, faktor kebiasaan. Kebanyakan orang-orang yang mungkin lebih familiar dengan istilah Skandinavia daripada Nordik. Jadi ya, sekalian aja menyebut Islandia sama Finlandia sebagai Skandinavia. Sama halnya dengan Britania. Tapi di Indonesia, rata-rata kita menyebutnya sebagai Inggris. Padahal kan Inggris cuma salah satu dari bagian Britania ya. Kalau melihat dari sejarahnya, sebenarnya negara-negara Skandinavia ini pernah menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai Uni Kalmar. Kalau dalam bahasa Denmark, Norwegia, dan Swedia disebut Kalmar Unionen. Dalam bahasa Finlandia disebut Kalmarin Unioni. Dan dalam bahasa Islandia disebut Kalmar Sambandet. Uni Kalmar dibentuk oleh Queen Margaret pada tahun 1397 melalui Perjanjian Kalmar yang ditandatangani di kota Kalmar, Swedia. Uni Kalmar merupakan sebuah sistem monarki tunggal yang mencakup 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Denmark, Kerajaan Swedia, dan juga Kerajaan Norwegia. Selain itu, termasuk juga koloni Norwegia di seberang lautan, yaitu Islandia, Greenland, Kepulauan Faroe, dan Kepulauan Orkney and Shetland. Hanya saja ya, hubungan internal Uni Kalmar itu selalu diwarnai oleh konflik, jadi agak problematik. Bayangin aja amigos, ada 3 kerajaan yang punya kebijakan berbeda-beda, wilayah geografisnya pun berbeda-beda, dan juga punya kekuatan militer yang berbeda-beda, tapi berada dalam satu sistem monarki yang sama. Tentu saja ada indikasi kekuatan yang berat sebelah. Dan Uni Kalmar pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1523, bersamaan dengan diangkatnya Gustav Vasa I sebagai Raja Swedia. Nah, pada tahun 1524,
Norwegia bergabung dengan Denmark, dan terbentuklah Denmark-Norwegia. Namun persatuan ini dibubarkan pada tahun 1814, dan pada saat itu juga, di tahun 1814, Norwegia bersatu dengan Swedia, membentuk Swedia-Norwegia, atau secara lengkap bernama United Kingdoms of Sweden and Norway. Jadi, persatuan antara Swedia dengan Norwegia itu sama ya dengan Uni Kalmar, dua kerajaan yang berbeda, tapi berada dalam satu sistem monarki. Dan pada akhirnya, Swedia-Norwegia dibubarkan pada tahun 1905. Kalau kita perhatiin dengan seksama ya amigos, bendera negara-negara Skandinavia atau Nordik itu memiliki pola yang sama, yaitu bendera dengan sebuah pola salib, atau lebih tepatnya salib Nordik atau salib Skandinavia. Baik Denmark, Swedia, Norwegia, Islandia, Finlandia, bahkan Kepulauan Faroe dan juga Kepulauan Åland memiliki pola yang demikian. Yang membedakan hanyalah warna bendera masing-masing. Bendera negara Denmark atau yang bernama Dannebrog merupakan bendera pertama negara Nordik yang menggunakan pola salib. Dannebrog pertama kali diadopsi pada abad ke-13 dan masih digunakan sampai sekarang. Kalian masih ingat sama cerita soal Uni Kalmar? Nah, jadi pola bendera Denmark diadopsi menjadi pola bendera Uni Kalmar dengan merubah warna menjadi latar kuning dengan salib berwarna merah. Ketika Uni Kalmar dibubarkan, pola bendera ini mulai diadopsi oleh negara-negara Nordik yang lain. Swedia mulai memakai pola tersebut sebagai pola pada Coat of Arms pada tahun 1442, lalu diadopsi juga sebagai pola bendera Swedia. Sementara Norwegia mulai memakai pola tersebut sejak tahun 1821. Islandia juga mulai mengadopsi sejak tahun 1915, dan Finlandia sejak tahun 1917. Dan begitulah, sampai sekarang kita melihat corak bendera yang sama pada negara-negara Skandinavia atau Nordik. Jadi, apa saja persamaan negara-negara Skandinavia, sehingga mereka bisa menjadi anggota dari Circle Skandinavia? Kalau soal bendera kan udah kita bahas. Tadi kan Mimin sempat menyinggung soal kesamaan dalam hal bahasa. Nah, jadi rumpun bahasa di Skandinavia itu berasal dari dua akar bahasa, yaitu bahasa Jermanik Utara dan bahasa Sami. Sebagian besar dari populasi di Skandinavia, termasuk Islandia dan Kepulauan Faroe, menggunakan bahasa yang asalnya dari beberapa suku Jermanik Utara yang pernah tinggal di bagian selatan Skandinavia. Bahasa Jermanik tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa Old Norse. Bahasa Old Norse inilah yang kemudian berkembang menjadi bahasa Denmark, bahasa Swedia, bahasa Norwegia, bahasa Islandia, bahkan bahasa di Kepulauan Faroe. Sementara, kalau bahasa Finlandia berasal dari bahasa Uralic, tapi pada wilayah utara Finlandia menggunakan bahasa Sami. Bagaimana budaya di Skandinavia? Ada salah satu kesamaan dalam hal kebudayaan. Mimin coba bahas dari bidang kesenian. Ada salah satu aspek dari salah satu bidang kesenian yang sekiranya serupa pada beberapa negara di Skandinavia. Salah satunya adalah rose painting, sebuah corak dekorasi Skandinavia dalam seni lukis. Corak rose painting sangat sering ditemukan di Swedia dan juga Norwegia, seperti misalnya pada interior gereja Ufdalstaf di Norwegia, ataupun sebagai corak pada kuda Dalekarlian yang merupakan patung kayu berbentuk seekor kuda, yang merupakan salah satu ciri khas di Swedia. Selain itu, negara-negara Skandinavia juga memiliki sejarah yang panjang dengan seni tekstil. Kalau ngomongin soal Skandinavia atau Nordik, pasti sekilas kita bakal kepikiran soal Viking. Orang-orang Viking sendiri merupakan orang-orang Norse yang melakukan penjelajahan, penaklukan, penyerangan, serta perdagangan secara besar-besaran di seluruh Eropa. Kampung halaman orang Viking sendiri merupakan 3 kawasan original Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Lalu mereka melakukan perjalanan ke Kepulauan Britania, Irlandia, Kepulauan Faroe, Islandia, Greenland, Normandia, dan pantai Baltik. Orang-orang Viking juga sempat menetap di Newfoundland di Amerika Utara, menjadikan mereka sebagai orang-orang Eropa pertama yang mencapai Amerika Utara. Nah, kalau ini kayaknya kita semua sering dengar ya, negara-negara Skandinavia terkenal sebagai negara-negara yang bahagia. Sebenarnya, apa sih kunci kebahagiaan mereka? Nah, Schneider, apa aja sih contoh tradisi di Skandinavia yang intinya itu soal kebahagiaan sama rasa syukur? Kemarin aku mampir ke Swedia, ketemu teman aku pas SMA.
kita cerita-cerita kan. Nah, di Swedia itu ada yang namanya fika. Nah, boleh dong dijelasin. Fika adalah sebuah tradisi di mana kita meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Untuk beberapa saat, kita beristirahat sejenak dari pekerjaan kita, bersama keluarga, teman, atau kolega kita, sambil menikmati secangkir kopi atau teh dan menyantap cemilan. Jadi ceritanya, kita sambil bersyukur dan menghargai hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yap, setelahnya, kita jadi lebih rileks. Wah, keren juga tuh. Boleh juga nih dicoba, amigos. Kalau misalnya kalian memang butuh waktu untuk istirahat, dan memang kalian memiliki waktu luang, Mimin rasa nggak ada salahnya buat memanfaatkan waktu luang itu, entah sendiri atau bersama keluarga atau sama teman-teman kalian, sambil mulai bersyukur dan menghargai segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kukira kurang rezeki, ternyata kurang bersyukur. Nah, begitupun di Denmark. Ada yang namanya tradisi hygge, di mana orang-orang Denmark melakukan kegiatan sederhana yang membuat mereka merasa nyaman, seperti duduk sambil membaca buku dan menikmati secangkir kopi ataupun coklat hangat, ataupun menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Keren juga tuh. Nah, BTW, sebelum kita balik, kita rehat sejenak, Net, sama amigo baru kita. Iya Min, lo juga perlu waktu rehat. Tiap hari gua lihat lo kerja terus dah. Belum lagi ngerjain tugas kuliah. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.